Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, Tema 3, Subtema 1, Pembelajaran 2. Ayo mengamati pada halaman 10. Amatilah gambar kamar Edo berikut ini. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Benda-benda di kamar Edo yang menggunakan listrik adalah kipas angin, lampu ruangan, lampu belajar, dan radio. Apa manfaat listrik untuk Edo? Manfaat listrik untuk Edo adalah membantu dan mempermudah Edo dalam belajar di malam hari. Sekarang, amatilah sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, menggunakan setrika, menyimpan makanan dan sayuran di dalam kulkas. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ketika pemadaman listrik, tidak bisa menonton televisi, tidak bisa menyalakan lampu, dan tidak bisa belajar dengan baik. Sekarang, amatilah sekitarmu. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. 1. Lampu untuk menyinari ruangan atau sebagai penerangan. 2. Berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone. 3. Mendapatkan air dengan pompa air elektrik. 4. Menghaluskan bumbu dengan blender. Dan 5. Mendapatkan hiburan dengan menyaksikan televisi. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Yang saya rasakan saat itu, saya merasa terhambat ketika melakukan sesuatu. Ayo berdiskusi pada halaman 12. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan temanmu. Kita perhatikan pada gambar yang pertama. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Sudah, dengan bersekolah, dia bisa mendapatkan pendidikan. Pada gambar yang kedua, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Sudah, karena orang tuanya mendengarkan pendapatnya. Pada gambar yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang nyaman? Belum, karena dia mendapat bulian dari teman-temannya yang membuatnya takut. Pada gambar yang keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Belum, alasannya
karena orang tuanya lebih peduli dengan aktivitasnya sendiri. Sekarang, carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Hak di rumah yaitu mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan uang jajan, bermain, dan mendapatkan kasih sayang. Hak di sekolah, mendapatkan ilmu, membaca buku di perpustakaan, berteman, mengikuti kegiatan sekolah. Dan hak di tengah masyarakat yaitu berpendapat, membangun rumah, mengadakan acara, dan menggunakan jalan umum. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak merupakan sesuatu yang berhak dimiliki seseorang dan penggunaannya tergantung orang tersebut. Apa saja yang mempengaruhi hak kita? Hak di rumah yaitu kondisi fisik, konflik rumah tangga, kurangnya kesadaran orang tua mengenai kewajibannya. Hak di sekolah, kurangnya perhatian dari pemerintah, kurangnya kesadaran pihak sekolah tentang kewajibannya, kurangnya dana keuangan sekolah. Dan hak di tengah masyarakat yaitu konflik masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai kewajibannya, dan status sosial. Ayo mencoba pada halaman 15. Coba amati sekelilingmu. Apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Mengapa benda-benda tersebut berbentuk lingkaran? Nama benda yang pertama yaitu roda. Mengapa bentuknya lingkaran? Karena roda berbentuk lingkaran, tujuannya yaitu mempermudah untuk berjalan. Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Yang terjadi adalah maka kendaraan tersebut tidak akan melaju karena bentuk ban bukan roda melainkan segitiga, limas, atau sebagainya. Yang kedua, cincin. Mengapa bentuknya lingkaran? Cincin berbentuk lingkaran karena tujuannya agar mempermudah masuk ke dalam jari. Jika cincin berbentuk kotak atau segitiga, maka tidak dapat dipakai karena ada penghambat, yaitu sudut-sudutnya. Yang ketiga, hula hoop. Hula hoop berbentuk lingkaran karena tujuannya agar mempermudah si pemain. Jika hula hoop tersebut berbentuk segitiga, kotak, ataupun sebagainya, hula hoop tersebut tidak bisa memutar. 4. Tutup botol. Agar mudah dalam membuka dan menutupnya, jika tutup botol bentuknya bukan lingkaran, maka tidak bisa dibuka dan ditutup dengan cara diputar. Dan yang kelima, bola. Bola bentuknya lingkaran agar dapat menggelinding. Jika bentuk bola bukan lingkaran, maka bola tersebut tidak akan bisa menggelinding. Apakah lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup? Jelaskan. Ya, lingkaran dibatasi kurva tertutup karena kurva pada lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik pusat. Apa yang membedakan bentuk lingkaran dengan bentuk lainnya? Lingkaran berupa garis yang berbentuk melingkar, tidak ada ujung maupun pangkalnya. Berdasarkan percobaan yang kamu lakukan pada halaman 16, mari kita jawab pertanyaan berikut. 1. Berapa jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D? Yaitu jaraknya 5 cm. 2. Coba ambil lagi titik yang lain pada kurva. Ukurlah jarak titik tersebut dengan titik pusat lingkaran. Apakah sama? Semua titik jaraknya sama. 3. Apa yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana jarak titik pusat lingkaran dengan titik pada kurvanya?
jarak titik pada kurva sama terhadap titik pusat lingkaran. Berdasarkan bentuk yang sudah kamu temukan, menurutmu apa manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, kita memanfaatkan lingkaran dalam bentuk kendaraan atau permainan. Contohnya seperti sebagai bola, sebagai roda kendaraan, sebagai ban sepeda, sebagai permainan hula hoop, dan masih banyak lagi yang lainnya. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.